Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Jateng Pos TV, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini berjumpa lagi dengan saya, Bejan Sahidan dari Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan segmen wawancara khusus. Wawancara khusus kita kali ini sangat istimewa, karena kita akan mewawancarai salah satu kampus ternama di Jawa Tengah, yaitu kampus Unika atau Universitas Universitas Sugiyapranoto Semarang ya Pak ya, atau Unika yang dikenal oleh banyak orang ya. Kalau di Semarang kampusnya di Pendanbur. Ini sangat spesial karena kita ingin mengulik ya, pengen tahu banyak. Sebetulnya Unika ini sebagai kampus disebut kampus ternama, bahkan nggak salah itu pernah dijuluki sebagai kampus terbaik swasta di Jawa Tengah dan terakreditasi A pertama ya Pak, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ini satu kenyataan berbagai keunggulan dan prestasi Unika yang menurut saya luar biasa di tengah kampus-kampus yang lainnya ya, khususnya untuk kampus swasta. Oke, Pak, saat ini pemirsa saya sedang bersama Pak Beni D. Setianto, SH, LLM, MIL, PhD atau dalam kurung Ken ya. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan. Selamat siang, ya. Pak Beni. Selamat siang, Bapak. Selamat siang yang sedang menyaksikan pemirsa semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Kami diberi waktu untuk bisa wawancara tentang Unika ya, Pak Beni. Saat ini Unika kan sedang menjalankan PMB ya, Pak, pemberian mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru. Pak Beni, pendaftaran mahasiswa baru ini saya kira kan kesempatan yang luar biasa untuk dikabarkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa Unika ini kampus yang sangat berprestasi, keunggulan-keunggulannya banyak, sehingga anak bangsa ini menurut saya harus tahu dan harus memutuskan untuk bisa kuliah di Unika ini kayaknya nih ya. Karena itu kami ingin bicara banyak tentang bagaimana sih syarat masuk Unika gitu ya, bagaimana syarat-syaratnya, kemudian daftarnya kapan, dibuka sampai kapan gitu, terus kemudian cara mendaftarnya gimana Pak Beni? Ya, oke, terima kasih Bapak. Pertama tentu saja kami dengan senang hati diundang di dalam podcast yang luar biasa juga ini, Jateng Pos. Saya rasa kalau di kota Semarang atau di Jateng bahkan mendengar nama Jateng Pos itu sudah langsung tahu lah kira-kira reputasinya seperti apa gitu ya. Terima kasih Pak Beni. Terkenal juga gitu di mana-mana. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran untuk menjadi mahasiswa baru di Unika Sugiyapranoto itu bisa dilakukan sampai nanti tanggal 31 Agustus, Pak. Oh, akhir bulan ini ya? Ya, berarti ini sudah buka sejak bulan Maret yang lalu dan nanti akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Dan memang secara umum kita punya berbagai macam jalur, Pak, untuk bisa masuk ke Unika Sugiyapranoto. Jalur yang pertama itu yang disebut dengan jalur prestasi biasa. Jalur prestasi biasa itu diberikan kesempatan untuk calon mahasiswa yang nilai rapornya, Pak. Ya, kami melihat dari nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 terutama, nilainya rata-rata di atas 7,5. 75 lah gitu ya kalau di SMA gitu. Kenapa seperti itu? Karena kami membayangkan kalau dari SMA bertahan 5 semester itu 75, artinya calon mahasiswa tersebut memang siap untuk menghadapi pendidikan yang memang harus dilakukan dengan kualitas yang baik. Karena salah satu yang kita jaga utamakan itu gitu ya. Sejak 2006 kita dijuluki sebagai the most promising university oleh Kemendikbud pada saat itu. Lalu di 2016 kita satu-satunya PTS yang pertama kali mendapatkan status akreditasi A. Lalu 2 tahun berturut-turut, 2019, 2020, mudah-mudahan nanti juga di tahun ini kita juga diberi ranking pertama oleh Kemendikbud. Artinya ranking di Kemendikbud itu kan hampir semua aspek ya, minimal ada 5 aspek yang dinilai oleh Dikti. Jadi tidak hanya salah satu aspek. Terutama itu adalah dari sisi kualitasnya.
Nah, itu jalur yang pertama, Pak, jalur prestasi melalui rapor. Lalu kita juga memberikan kesempatan untuk mereka yang berprestasi di dalam nilai UTBK. Jadi saat ini kan memang mereka yang lulus SMA itu bisa melakukan ujian terbuka berbasis komputer yang dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kami juga membuka kesempatan. Kalau tidak punya rapor yang 75 tadi selama 5 semester, mungkin pada saat ujian kemarin, ujian terbuka kemarin itu nilainya bagus, ya di atas 450 misalnya untuk semua kategori. Nah, kalau seperti itu kan kemudian kita juga memberikan kesempatan di dua jalur tersebut, baik prestasi rapor maupun prestasi UTBK, tanpa kita tes lagi, Pak. Jadi langsung masuk dan bahkan ada peluang, Pak. Jadi di tiap batch-nya, di setiap angkatannya, kita akan mencari yang terbaik-terbaik di beberapa program studi unggulan, bisa dibebaskan uang pengembangan pendidikannya, atau istilahnya uang gedung, Pak. Itu dari 100% total bebas, atau sediadanya dapat penghargaan 25%. Jadi membayar 75% saja. Rentangnya seperti itu, tergantung pada saat itu batch-nya yang masuk nilainya seperti apa. Jadi di antara mereka sendiri yang memang kita latih untuk sejak awal masuk itu sudah sebisa mungkin berkompetisi dan berprestasi, dan kalau berprestasi ya kita beri penghargaan. Kira-kira seperti itu. Nah, di luar itu baru kemudian ada yang memang tidak masuk dalam dua kategori itu, silahkan mendaftar melalui pmb.unika.ac.id. Nah, di situ kemudian bisa berproses dengan kemudian melakukan tes masuk. Kembali lagi, jadi yang masuk ke Unika itu memang sudah disaring, Pak. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan awalnya. Ya. Oke, Pak Benny. Selain itu daring ya, pendaftaran saat ini daring ya. Ada juga yang misalnya tatap muka datang ke kampus, bisa diterima? Yang gimana, Pak? Maaf, Pak. Pendaftaran selama ini kan daring, Pak ya, jarak jauh ya, gitu, Ya. online ya. Atau mungkin juga membuka Ya. kesempatan daftar tatap muka di kampus? Sampai saat ini tidak, Pak. Jadi kami benar-benar tunduk kepada apa yang diatur oleh pemerintah. Sepanjang pemerintah belum membolehkan kegiatan tatap muka, apalagi saat ini, Pak, ya PPKM-nya kan diperpanjang lagi, gitu ya. Semua bisa dilakukan secara online, Pak. Semua yang kita siapkan itu memang sejak awal menjadi mempermudah semua calon mahasiswa kami untuk bisa mendaftar secara online, dan bahkan kami termasuk kampus yang pertama kali menerapkan pengenaan QRIS secara dinamis, Pak. Jadi model pembayaran bank yang disetujui oleh BI, Bank Indonesia dan OJK untuk bisa diterapkan secara dinamis itu pertama kali kampus kami, Pak, di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa Unika, Fokus Pak kami Benny kan ya. memang di teknologi pendidikan, Pak, ya, itu yang kita Ya, kembangkan. ya. Oke, Pak Benny, mungkin yang banyak ditanyakan orang ya, Unika ini kan Ya. sepertinya kampus elit ya, menengah atas gitu ya kalau di Semarang. Pak, biayanya mahal apa tidak, Pak? Berapa itu biayanya, Pak, untuk bisa kuliah di Unika, Pak? Sebenarnya kan begini, Pak, ya, mahal atau tidak itu kan relatif ya. Artinya kalau kita mendapatkan fasilitas yang memadai, kualitas yang memadai, maka mungkin kita tidak bisa mengatakan itu mahal. Rentangnya katakanlah kami untuk uang sumbangan pendidikan gitu ya, rentangnya itu dari 13 juta untuk fakultas-fakultas yang non kedokteran, Pak. Memang kalau yang untuk kedokteran itu tiba-tiba melonjak tinggi, Pak. Kenapa? Berapa, Pak, Memang kedokterannya, Pak? kedokterannya sekarang 300, Pak. Oh, untuk sumbangan pengembangan institusi ya awal ya? Ya, untuk pendidikan. Ya. Lalu per semesternya kalau kedokteran itu uang kuliah tunggal itu 25. 25 per Tetapi semester yang ya, lainnya, UKT Pak, ya. ya, fakultas Kalau non yang kedokteran non itu, kedokteran, Pak, tadi, Pak, 13 ya, sampai kalau berapa? yang non kedokteran itu 13 sampai rentangnya di angka 32, Pak.
Oke, itu untuk sumbangan pengembangan institusi pendidikan. awal ya. Kalau untuk Ya, betul. UKT-nya? Kami tidak mengenakan UKT, tetapi bervariasi dari SKS yang diambil, Pak. Oh, per Jadi SKS berapa, Pak? SKS-nya 250 per SKS, 250.000 Oh, Pak, per 250. SKS. Ya, kira-kira kalau kemudian mahasiswa itu mengambil 20 SKS, ya bisa diperkirakan lah kira-kira per semesternya berapa. Kalau dibagi 6 gitu, Pak, karena satu semester 6 bulan ya, mungkin malah bisa lebih rendah daripada uang sekolah ketika SMA, Pak. Oh, gitu ya malahan ya. Bisa jadi seperti itu, Pak. Betul, Pak. Tentu saja Ya, ya, jangan ya. dibandingkan dengan negeri yang disubsidi negara ya. Kalau yang Ya, disubsidi ya. negara ya jelas kalah. Tapi kalau dengan uang sekolah SMA swasta bisa jadi, Pak, relatif lebih rendah, Pak. Oke. Oke, Pak Karena kalau Beni. 4 juta katakanlah ya, dibagi atau 5 juta lah dibagi 6 gitu. Itu kan relatif bisa lebih rendah, Pak, per bulannya gitu. Betul, betul, betul. Ya. Oke, Pak Beni. Prodinya apa saja, Pak? Untuk S1 atau untuk magisternya sekalian? Oh, kami itu punya 10 fakultas, Pak, di Hmm. Unika Sugi Pranoto ini, dan sebenarnya kalau untuk prodi, kami memiliki 23 prodi, Pak, Hmm. termasuk dari D3 sampai ke S3. Oh, ya, Jadi ya, kita ya, punya ya. dua doktoral, doktor ilmu lingkungan, dan doktor digital. Nah, yang menarik, Pak, kami juga program yang istilahnya inovatif, Pak. Jadi kami Hmm. punya misalnya teknologi energi, kita punya e-commerce, lalu kita punya juga yang mungkin buat orang tua ini kayak dolanan game teknologi, Pak. Game Jadi, teknologi ya. nah kita punya game teknologi. Itu gimana itu Pak Beni itu? Itu jurusan ya? Itu ya itu berada di bawah prodi sistem informasi yang mengajak mahasiswa-mahasiswanya untuk membuat game, Oh, dan nanti akan menjadi gabungan itu, Pak, tidak hanya secara komputer, ilmu komputernya, tetapi juga desainnya, Pak. Jadi desain hmm, visualnya. Karena kalau gamenya gambarnya tidak menarik kan ya orang tidak betul. berminat. Jadi Ya, sekaligus desainnya ya. betul. Jadi ada banyak, Pak, prodi-prodi di tempat kami yang sebenarnya tidak, istilahnya tidak monodisiplin, tapi menggabungkan beberapa unsur yang muncul. Misalnya saat ini juga ada jurusan khusus untuk bikin vlog, bikin jadi YouTuber itu ada, Pak. Oh, Kita jadi di punya kampus diajari itu ya. kita punya yang disebut dengan digital performing arts. Iya, iya, menarik, menarik. Itu banyak seniman-seniman yang terlibat, Pak, praktisi-praktisi seniman yang terlibat juga untuk menjadi pengajar di situ. Karena kembali Oke. lagi, Pak, kalau performing biasa, performing seni biasa, saat ini kan banyak kendala karena nggak boleh kumpul lah, nggak boleh ini. Tapi ketika itu di digital kan, Pak, wah luar biasa, Pak. Hmm, Luar hmm, hmm, biasa. hmm, Kami hmm. juga membantu misalnya Ngesti Pandowo itu, wayang Ngesti Pandowo, untuk kita Ya. digital kan, Pak. Jadi Oh, background-nya gitu menjadi ya. background, Pak, gebernya menjadi geber digital sehingga Yang tampilannya jadi menarik gitu. jadi multimedia full ya, Pak ya. Betul. Lalu untuk yang kekinian juga kita punya yang ini, Pak, yang ke K-pop-K-popan, Pak. Oh, Jadi kita punya yang disebut dengan program Food for Beauty and Wellness. hmm. Jadi bagaimana mengolah makanan-makanan yang akan mendukung kecantikan dan kesehatan. Wih, Wah, luar ini. biasa. Luar Dan biasa ini. ikonnya memang teman-teman K-pop itu, Pak. Wah, yang masuk ke Ya, ya, situ ya, tuh ya. ya bikin seger, Pak, yang masuk ke situ gitu. Betul, betul, betul. Jadi ke arah kecantikan juga ya, kekinian jurusannya ya. Betul, tapi lebih kepada Tampil tadi. cantik dan sehat atau tampan dan sehat lah ya. Nah, tidak hanya sekedar tampilannya, tetapi lebih bahwa kalau tubuhnya bisa dikelola dengan baik berdasarkan makanannya, wah itu kan Betul, sekarang betul, yang dijaga betul kan, Pak, apalagi dalam kondisi saat ini gitu ya. Nah, betul, itu kita betul. punya, Pak, itu yang baru-baru. Lalu juga yang menjadi terobosan lagi, kita punya yang disebut dengan digital accounting, Pak. Digital Jadi accounting ya. akuntansi, tetapi yang dilakukan dengan tadi proses digital.
tidak hanya berhenti pada akuntansinya, termasuk pengolahan datanya, Pak. Itu sudah langsung kita bisa simulasikan gitu, memprediksi kalau perkembangan income sama apa biaya seperti ini perusahaan akan kolaps atau enggak gitu ya. Itu bagian, Pak, enggak sekedar menghitung penjualan dan pembelian. Betul, betul. Kalau tidak salah yang saya dengar itu ada apa namanya, teknologi kuliner juga ya Pak jurusannya Pak. Teknologi Ada, kuliner nah, kalau nggak kita salah juga ya. punya ya nutrisi dan teknologi kuliner, Pak. Oh itu gimana Pak? Ada jurusan yang terkait dengan kuliner segala itu gimana Pak itu Pak? Ya, sebenarnya ini menjadi pengembangan dari teknologi pangan, di mana mereka atau mahasiswa diajarkan tidak saja membuat ya, produk-produk pangan yang secara nutrisi bisa dipertanggungjawabkan, tetapi juga diajarkan bagaimana mengemasnya, Pak. Mengemas itu dalam bentuk kulinari-kulinari yang lebih menarik. Jadi kita punya nanti mini plant kayak pabrik kecil lah begitu. Itu kita siapkan juga di gedung yang baru, Pak, di kampus BSB yang gambarnya ada di belakang saya ini, sehingga mereka bisa belajar juga packaging yang baik gitu ya. Ada mesin packaging sederhana yang dilakukan, kemudian mendesain packagingnya itu dimunculkan juga. Termasuk kan juga perbedaan ketika hanya memasak untuk katakanlah kebutuhan sendiri dan catering itu kan berbeda, Pak. Nah, di teknologi kuliner itu kita juga mendatangkan praktisi-praktisi catering, Pak, untuk mengajarkan itu kepada mahasiswa kita. Luar biasa ya. Istilahnya Sudah semakin sedemikian rupa mendekatkan, ya Pak. Unika itu mengantisipasi kebutuhan dunia kerja ya kepada anak-anak kita sehingga mengajari apa namanya jurusannya pun banyak yang jurusan kekinian di Unika ya. Betul, betul. Dan magangnya kami juga nggak main-main, Pak. Hanya karena pandemi aja yang sekarang agak terbatas. Ya. Magang kami itu bisa sampai ke luar negeri, Pak. Oh, magangnya sampai ke luar negeri ya, Betul, anak-anak Pak. ya. Teman-teman mahasiswa teknologi pangan itu kalau magang bisa di industri pangannya Thailand. Wih. Thailand itu kan sangat terkenal dengan packaging industri buah-buahannya, Pak. Wah, itu luar biasa, Pak. Kalau dulu kan buah-buah yang istilahnya buah-buah mentah ya, yang dijual itu kita kenal juga. Semua yang katanya Bangkok itu kan semua hebat ya, itu, Pak. Nah, sekarang itu mereka sudah mengembangkan dalam bentuk packaging, Pak. Entah dikeringkan, entah di apa. Nah, masa-masa kita itu belajarnya ke sana juga. Sebenarnya tiap tahun ada yang berangkat ke sana. Hanya gara-gara pandemi ini aja terus terpaksa, Pak, kita nggak bisa melakukan itu. Tapi kalau tidak, wah, berminat ke situ. Oke, Pak Benny, di antara program atau jurusan-jurusan itu yang paling populer disukai calon mahasiswa apa, Pak? Mungkin saya harus klarifikasi dulu. Kalau populer dalam artian pendaftarnya banyak, tetapi yang diterima sedikit, itu di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya jurusan teknologi pangan, Pak. Oh, malah itu yang pertanian dan pangan ya? Betul, pendaftarnya banyak, karena tadi Pak, termasuk tadi tuh, food and beauty and wellness itu di sana, nutrisi dan teknologi kuliner itu di sana. Bedanya kan Kenapa begini, Pak. diterima sedikit, Pak? Kalau untuk FTP itu kami harus bertanggung jawab bahwa mahasiswa yang diterima itu bisa terakomodasi juga di dalam lab-labnya, Pak. Karena laboratoriumnya banyak, Pak. Dan peralatannya itu luar biasa mahalnya juga. Ternyata ya. Sehingga nggak gampang misalnya tiba-tiba kalau tahun ini naik gitu ya, berapa terus kita buka lab baru itu terus terang tidak secepat itu gitu. Butuh Mungkin lab beda, ya. Mungkin beda kalau yang meningkat dengan pesat itu tiba-tiba manajemen, Pak. Manajemen itu kan asal ada kelas bisa, Pak. Oke, kalau untuk itu kan S1 D3 ya, Pak. Begitu banyak prodinya ya. Kalau yang untuk magister, Pak? Untuk yang magister, yang menarik di kami yang peminatnya paling banyak adalah hukum, Pak. Magister hukum, karena kami khusus, Pak. Kami itu pertama kali di Indonesia yang magister hukumnya adalah hukum kesehatan. Oh, hukum kesehatan. Ya, itu kami pertama kali dan sampai saat ini juga masih menjadi akreditasinya A. Banyak dokter-dokter yang sudah dokter, sudah spesialis
sudah doktor bahkan Pak, itu berkuliah di situ. Mengapa? Karena fenomenanya Pak, fenomenanya sekarang para dokter-dokter itu juga harus banyak mematuhi aturan-aturan. Nah, mereka kemudian belajar untuk itu. Termasuk banyak pimpinan rumah sakit swasta itu yang juga belajar ke tempat kami, Pak. Untuk itu ya, paling karena banyak, Pak. penanganan kesehatan ini yang rentan dengan persoalan hukum ya, Pak ya. Betul, ya. Ya, maka perlu belajar ilmu hukum kesehatan ya di Unika ya. Iya. Kalau tidak salah juga teknik lingkungannya juga magisternya juga luar biasa ya Pak, kalau nggak salah. Ada beberapa pakar dari Unika ya, teknik lingkungan juga ya. Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan kami paling lengkap, Pak. Dari S1 ada, kita punya rekayasa infrastruktur dan lingkungan, itu S1. Kemudian magisternya kita punya magister lingkungan dan perkotaan. Ini juga satu-satunya di Indonesia yang menggabungkan lingkungan perkotaan. Dan S3-nya kita punya doktor ilmu lingkungan. Nah, yang magister ilmu lingkungan ini, magister lingkungan dan perkotaan ini menarik karena biasanya Pak, di dalam magister lingkungan itu kan sangat teknis. Ya. Yang masuk sangat teknis. Kami enggak, Pak. Kami justru memadukan antara ilmu sosial lingkungan dan ilmu teknisnya. Jadi belajar teknik pengolahan limbahnya, tetapi juga sekaligus belajar bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena sekarang ini kan persoalan lingkungan itu kan tidak bisa hanya diselesaikan secara teknis saja, Pak. Lalu kalau teknis itu banjir gampang, Pak. Misalnya menyelesaikan teknis banjir, Pak ya. Nah, semua yang tinggal di dataran rendah suruh pindah saja. Nah, itu secara teknis, tapi kan secara sosial kan nggak bisa, tuh, Pak. Tidak mudah, itu orang-orang di Semarang bawah yang kena rob mau pindah kemana segitu banyak. Nah, itu makanya secara teknis gampang, tapi secara sosial kan kita harus beda pendekatannya. Harus mengajak diskusi yang lebih baik. Nah, magister lingkungan dan perkotaan kami fokusnya ke sana. Menggabungkan bahwa urusan lingkungan itu tidak hanya perkara teknis, tetapi justru seringkali adalah problem-problem sosial yang menemani problem lingkungan itu sendiri. Ya. Kalau tidak salah, Unika juga mengkampanyekan bagaimana ke depan pemimpin berwawasan lingkungan, kalau yang saya dengar-dengar kalau tidak salah. Nah, itu yang di program dokter ilmu lingkungan, Pak. Kami konsentrasinya yang di program dokter ilmu lingkungan itu adalah kepemimpinan lingkungan, environmental leaderships. Penting kenapa? Itu, Pak. Ke depan penting itu, Pak. Ya, betul. Karena kembali lagi di masa depan kita sudah tidak bisa lagi menganggap bahwa lingkungan itu, pengelolaan lingkungan itu adalah biaya. Pengelolaan lingkungan itu adalah bagian dari investasi, Pak, yang harus kita pelihara. Betul. Oke, Pak Beni, untuk yang mahasiswa S1 ya, itu kan ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM biasanya. Itu apa saja Pak yang ada di Unika dan apa yang menarik Pak UKM-nya Pak untuk anak-anak, Pak? Ya, terima kasih Pak. Yang paling saat ini Pak ya, saat ini paling tren itu kami punya yang disebut dengan Center for Student Entrepreneurship. Jadi CSE ini adalah UKM yang mendorong, mendampingi, dan kemudian mendatangkan mentor atau coach gitu untuk mahasiswa yang mau berwirausaha. Itu menarik. Di luar itu tentu saja yang UKM standar Pak ya, untuk olahraga ada basket, ada sepak bola, ada kesenian ya, tenis, kemudian kesenian juga ada musik ya. Itu yang standar. Kemudian ada yang radio dan Supra TV secara digital kita punya juga. Wah, punya studio broadcast juga ya? Kecil Pak, belum ya studio mini lah. Karena kami untuk persiapan ya. Punya program studi ilmu komunikasi kan Pak ya. Meskipun ilmu komunikasi kami fokusnya lebih kepada strategik. Komunikasi strategik, tidak ke broadcastingnya gitu. Oke, Pak Beni. Pak Beni, alumni Unika yang saya dengar juga banyak yang menjadi orang besar ya, Pak. Salah satunya itu Wali Kota Semarang yang sekarang, Pak Indra Priyadi. Betul nggak itu? Itu sepasang tuh, Pak. Pak Wali itu alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bu Wali itu alumni dari Fakultas Hukum, Pak.
Oh, dua-duanya suami istri dari Beliau, Unika semua ya, nah beliau menemukan cintanya kayaknya di kampus ungu kami. di Bendan Dhuwur ya. Ye, tetapi di luar itu memang ada banyak lah, ada banyak alumni kami, ada yang saat ini menjadi head regional untuk perusahaan Friesland di Belanda, Pak. Jadi tempatnya di Wih, Belanda. luar biasa. Kemudian ada juga yang di Taiwan. Itu juga itu untuk computer science-nya ada di sana. Dia fokus ke sana. Ada yang Ya, anggota DPR di Provinsi Jateng ya, itu dari fraksi PDIP itu Pak Harisanto siapa itu ya? betul ya, Itu dari betul Unika ya. juga ya. Ya, artinya kan memang kami yang kami fokuskan kan lebih tidak kepada apa jenis pekerjaannya, tetapi bahwa kita membuat masa-masa lulusan kami itu siap beradaptasi. Karena yang paling Oh, penting itu kan begitu, Pak. betul, betul. Beradaptasi dan kemudian memelihara passion-nya untuk kemudian bisa mengembangkan dirinya dimanapun mereka berada dalam situasi pekerjaan Betul. apapun. Kalau tidak salah dulu-dulu juga runner up Putri Indonesia, bahkan Miss yang di tingkat internasional ada yang dari Unika juga ya. Belum sampai internasional sih, Pak, baru sampai Indonesia. Oh, ya, Tetapi ya, ya. bahkan penyelenggaraannya pernah, Pak. Penyelenggaranya kami bekerja sama dengan salah satu Oh, event organizer yang menyediakan itu, penyelenggaranya di kampus, Pak. ya, ya, ya. Termasuk ya yang terkenal idol-idol itu juga pernah di kami seleksinya begitu. Ya, betul. Oke, Unika memang luar biasa ya. Kemudian Pak Beni, Ya, Pak. apa keunggulan lain dari Unika ini supaya kita tahu juga Pak. Tadi kan sudah dijelaskan berbagai keunggulan. Mungkin ada yang lain Pak? Ya, ya, yang jelas tadi Pak ya, kami menekankan kembali prinsip kami adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu. Artinya kami tidak main-main ketika di situ. Meskipun tentu saja di dalam proses peningkatan mutu itu tidak harus dilakukan dengan wajah yang kereng, Pak. Wah, Ya. dengan dosen yang killer, enggak. Tetapi justru dengan dosen-dosen yang melayani secara kekeluargaan. Nah, di luar itu tentu saja tadi ya, hal-hal yang membuat kami menjadi berbeda dengan banyak PTN bahkan PTS yang lain, itu adalah kami Oh, berani menawarkan program-program yang memang didesain secara spesifik tidak hanya demi kepentingan saat ini tapi kemungkinan kepentingan di ke depan, Pak. oh, Misalnya oh. untuk elektro kami sudah mengembangkan secara spesifik bagaimana kita bisa memanfaatkan energi yang terbarukan. Jadi renewable energy yang lebih ramah terhadap lingkungan. Itu kita fokus ke sana, Pak. Kita membuat Oke. atau bahkan membantu beberapa nelayan kecil untuk pengadaan solar cell, Pak. Untuk ditempatkan di Oh, kapal mereka, Pak. Di kapal-kapal betul. kecil mereka. Nah, itu setelah kita hitung, itu biayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan solar mereka dalam hitungan per tahun gitu. Nah, Betul, betul, program-program betul. keunggulan yang semacam itu yang membuat kami, meskipun kami tetap fokus kepada pengembangan ilmunya, tetapi kami tidak melupakan, Mbak. Tidak melupakan bakti kami terhadap masyarakat. Karena kami nggak akan bisa besar kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Betul, Kami betul. juga melakukan misalnya tiap tahunnya, sejak dulu kita punya yang disebut dengan KKU, Pak, kuliah kerja usaha. Kuliah kerja usaha itu adalah upaya dari kami untuk mengajak mahasiswa mendampingi UKM-UKM, Pak. Jadi usaha Oh, kecil dan menengah, bahkan mikro, tidak hanya dari sisi pengelolaan usahanya, tetapi sekaligus juga menghubungkan antara pelaku-pelaku UKM itu dengan lembaga-lembaga keuangan, Pak. betul, betul, betul. Lembaga-lembaga keuangan mikro, kemudian kita bantu, kemudian kita dampingi, meningkatkan, memperbaiki packagingnya, memperbaiki kualitas makanannya, tingkat higienisnya kita perhatikan. Nah, program-program Oke, itu yang kami membuat kami lengkap lah, tidak hanya ya, ngomong tentang ilmunya, tetapi juga prakteknya dan pengabdiannya ke masyarakat yang kita lakukan. sudah disiapkan. Oke, Pak Beni, ada mahasiswa-mahasiswa yang dari mancanegara juga? Kami secara periodik sebenarnya, Pak, kami punya yang sudah pasti itu selalu dari Timur Leste selalu ada, Pak. Oh, Nah, sebelum pandemi sampai 2019 kami punya
banyak mahasiswa dari Eropa Timur dan dari sekitar Asia, Pak. Jadi Filipina, Taiwan, Thailand itu memang punya yang program untuk exchange students. Jadi pertukaran pelajar ya. bulan. Kalau yang melalui jalur yang disediakan pemerintah dari mahasiswa, kami terima sekitar 20 sampai 30 mahasiswa asing per tahun, Pak, untuk belajar jamu, Pak. Nah, ini yang menarik, belajar jamu. Belajar jamu malah di Unika belajar jamu. Ya, untuk belajar herbal medicine, Pak. Tentu saja ketika belajar herbal medicine itu kita juga mengajarkan budaya Indonesia. Karena kan buat menunjukkan jamu itu juga nggak bisa dilepaskan dari budaya dan karakter Indonesia. Betul. Artinya kembali lagi, kami tidak sekedar menawarkan ilmu, tetapi kita juga promosi betapa hebatnya sebenarnya Indonesia ini, Pak. Betul. Oke, Pak Beni. Pak Beni kan rencana ada kampus baru ya Unika ya, selain kampus utama di Bendandur. Di mana ya, Pak? Bisa diceritakan Pak rencana kampus baru? Kami dalam proses membangun, baru satu gedung yang jadi, sudah diresmikan. Mudah-mudahan tahun ajaran baru mulai bisa dimanfaatkan. Itu di kawasan BSB City, Pak, Bukit Semarang Baru. Ada perumahan besar di situ. Kampus kami nanti akan, ini tantangan terbaru bagi dosen besar nanti, bersebelahan dengan mall, Pak. Ada mall baru di Semarang, Uptown Mall itu, kami bersebelahan di situ. Ini kalau dosennya nggak menarik, masalahnya gabutnya ke mallnya. Kuliahnya ke mall. Tapi itu kembali lagi, itu kan kalau buat kami itu menjadi tantangan gitu, tidak hambatan, tapi menjadi tantangan bagaimana dosen-dosen kami harus lebih kreatif ya ketika proses belajar mengajarnya. Kalau proses belajar mengajarnya hanya sekedar di kelas diam dan kayak katak dalam tempurung ya mungkin kalah menarik dengan kafe-kafe yang ada di mall itu. Nah, lalu di kampus itu di dalam rencana pengembangan kami, Pak, kami menyiapkan secara khusus, Pak, apa yang disebut dengan SU College. SU College itu adalah program-program dari berbagai macam fakultas yang ada di Unika ini, tetapi dilakukan semua dengan bahasa Inggris, Pak. Jadi nanti untuk siswa-siswa asing, memang konsentrasinya akan berada di kampus yang baru. Asing ke sana, Pak. Nah, harapannya ini kembali lagi, kalau ada pandemi ini segera berakhir, mereka bisa pada segera datang dan bergabung dengan kami. Kalau Semarang ini semakin banyak siswa asingnya, harapannya Semarang dan tentu saja Jawa Tengah, karena ibu kotanya Semarang, itu akan semakin internasional, Pak. Nah, kalau semakin internasional, Pak, kita semakin gampang menerima perbedaan, Pak. Bahwa memang banyak perbedaan, dan itu salah satu kekuatan Indonesia. Keberagaman Indonesia yang bisa kita tawarkan, sekaligus untuk kita tunjukkan bahwa manusia Jawa Tengah ini baik-baik saja, Pak, ramah-ramah gitu. Ya. Gitu, Pak. Yang kira-kira akan dikembangkan ke sana, ya. Oke, Pak Beni, saya sampaikan terima kasih sekali atas waktunya untuk bincang-bincang dengan kami di Tembos TV kali ini, membahas tentang bagaimana bisa kuliah di Unika ya Pak Beni ya. Ternyata setelah kita kulik itu Unika menyimpan banyak jurusan-jurusan yang sifatnya kekinian. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan dunia sekarang. Anak-anak sekarang kuliah di kampus tentu tidak cukup hanya ilmu, tapi juga dibekali dengan skill-skill yang bersifat kekinian, dan Unika ternyata telah menyiapkan semuanya ya Pak Beni ya. Oke, sekali lagi Pak, terima kasih atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, saya juga berterima kasih. Semoga semua yang menonton podcast ini semakin tertarik pada podcast ini. Amin. Untuk edisi selanjutnya, dan semua dalam kondisi sehat semuanya. Amin. Doa yang sama, sehat selalu buat Pak Beni dan teman-teman di Unika, Pak. Iya, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Beni. Pemirsa Tembos TV, barusan kami berbincang-bincang dengan Pak Beni Destianto. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kampus Unika atau Kampus Katolik Sugih Pranoto Semarang, yang tidak lama lagi juga akan membuka kampus baru di daerah BSB. Ini sangat menarik buat calon mahasiswa baru. Silakan teman-teman yang ada dimanapun ya, Anda calon mahasiswa, anak-anak muda,
untuk segera memutuskan untuk bisa kuliah di Unika ya, karena pembukaan pendaftaran ini masih ditunggu sampai akhir Agustus tahun 2021. Demikian pemirsa, sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah kita bicarakan, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Saya Bujan Saidan, Jateng Post TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.